Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar untuk materi masas nifas atau pijat pada capaian pembelajaran untuk mata kuliah ini. Mahasiswa mampu menerangkan, mendemonstrasikan bagaimana cara masas nifas dan menerapkannya nanti. Baik, jadi masas atau pijat postpartum. Nah, mungkin teman-teman sudah pernah dengar masas atau pijat ya. Nah, kali ini pijatnya pada postpartum atau pada ibu nifas. Masas pijat postpartum ini adalah terapi komplementer yang bisa diaplikasikan dalam perawatan ibu nifas. Jadi setelah bersalin, ibu ini dapat salah satu fasilitas lagi, yaitu terapi komplementer dengan pemijatan, gitu ya. Kenapa? Karena dapat meningkatkan relaksasi, mengurangi stres, mempercepat keseimbangan hormonal setelah persalinan, mempercepat pemulihan masa nifas, meningkatkan produksi ASI selama persalinan, dan nantinya level prolaktin dan oksitosin bertambah banyak saat menyusui. Kemudian dapat meningkatkan serotonin atau menurunkan nyeri punggung dan tungkai. Nah, juga dapat meningkatkan dopamin nantinya ya, mendukung kenyamanan tidur. Kemudian dari masalah psikologis postpartum nanti harapannya dapat terhindarkan gitu ya. Nah, inilah beberapa jurnal yang didapatkan. Di antaranya adalah Masas Postpartum and Functional Status in Postpartum Mother in Medan, di Medan ini. Nah, jadi dia membandingkan ibu postpartum yang dipijat dengan yang tidak dipijat. Nah, ini ternyata ada perbedaan gitu ya, perbedaan penyembuhannya, kemudian asinya gitu, terjadi ada perbedaan. Kemudian ada dari jurnal Nurse dan Kebidanan, ini pengaruh postnatal masas terhadap proses involusi dan laktasi masa nifas di Malang. Di beberapa jurnal yang kita tampilkan di sini adalah jurnal pendukung. Kenapa sih atau pentingnya apa sih masas postpartum ini? Ternyata banyak sekali manfaatnya ya. Nah, dari situlah terjadi pengembangan masas nifas. Berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan nomor 900 Menkes /7/2002 tentang registrasi dan praktik bidan, pasal 14, bahwa pelayanan bidan meliputi pelayanan kebidanan, pelayanan keluarga berencana, dan pelayanan kesehatan masyarakat. Nah, dari pasal inilah mengenai pelayanan kebidanan ini dijelaskan kembali di dalam pasal 15 meliputi pelayanan kebidanan ibu pada masa pranikah, hamil, masa kehamilan, masa nifas, menyusui, dan masa antara atau periode interval. Sedangkan pelayanan bidan untuk masa kepada anak diberikan pada masa bayi baru lahir, masa bayi, masa anak balita, dan masa prasekolah. Nah, berdasarkan Kemenkes inilah mendorong para bidan untuk mengembangkan lagi pelayanan-pelayanan kesehatan terhadap ibu dan anak yang semakin luas gitu. Jadi mungkin teman-teman pernah dengar banyak sekali sekarang ada pijat yang beraneka ragam. Nah, kenapa kok bisa? Inilah salah satu pasal yang menjadi yang melatar belakangi pengembangannya. Nah, sehingga kita kenal ada macam-macam masas nifas, diantaranya ada masas laktasi, pijat oksitosin, pijat kombinasi dengan aromaterapi, body massage, dan masas encourage. Nanti teman-teman akan belajar lagi di sini. Kita harus kenal dulu, kenapa sih sebab ASI ini tidak lancar? Nah, kenapa sih kok perlu tahu? Karena dari masas postpartum itu nanti harapannya dapat membuat ASI lebih lancar lagi gitu ya, membantu ibu postpartum dalam mengasihi, kemudian gimana caranya agar ASI ini kembali lancar. Nah, kita tahu dulu penyebabnya kenapa kok tidak lancar. Yang pertama, kurangnya asupan nutrisi. Nah, mungkin gizi yang dia makan, ibu makan selama postpartum ini. Bahkan mungkin selama hamil ya, penting sekali kita harus tahu asupan nutrisinya, harus gizi seimbang yang tercukupi gitu. Kurangnya waktu istirahat. Nah, ini juga mempengaruhi ya, kenapa ASI tidak lancar. Bisa ibunya terlalu capek, lelah, sampai proses persalinan mungkin, postpartumnya juga kurang istirahat. Nah, itu bisa mempengaruhi ASI. Kemudian mengalami masalah hormonal. Nah,
Di sini tentu masalah hormonal itu sangat mempengaruhi ASI ya, karena ASI sendiri dipengaruhi oleh hormonal-hormonal yang memang dia mempengaruhi produksi ASI, apa yang memperlancar ASI, contohnya prolaktin, oksitosin gitu ya, semuanya akan berpengaruh. Efek pemakaian alat kontrasepsi. Nah, di sini Ibu Nifas harus tahu dulu apa mau menggunakan KB apa, kemudian dia sudah menggunakan KB apa, menyusui atau tidak. Nah, itu nanti berpengaruh pada alat kontrasepsi yang dia gunakan. Nah, terus ibu yang jarang menyusui bayi. Nah, ini akan mempengaruhi jumlah pengeluaran ASI ya, atau ASI tidak lancar. Kemudian mungkin pernah operasi payudara. Nah, itu sangat mempengaruhi. Mungkin apakah mohon maaf, mungkin salah satu payudaranya bermasalah atau sudah dioperasi, itu sangat mempengaruhi. Nah, kita kenal yang pertama adalah masas laktasi. Pijat laktasi adalah gerakan memijat yang dilakukan pada beberapa bagian tubuh, yaitu kepala, leher, bahu, punggung, dan payudara untuk memperlancar proses menyusui. Teknik pijat laktasi dapat dilakukan ketika pertama, terasa ada sumbatan pada payudara yang diakibatkan karena tidak lancarnya aliran air susu ibu atau ASI tadi. Kemudian menstimulasi produksi ASI. Ini adalah beberapa teknik pijat yang bisa dilakukan ya untuk masas laktasi. Kemudian masas laktasi ini bermanfaat, yang pertama membantu menaikkan kadar lemak, kepadatan ASI, energi, serta kadar laktosa. Memperbaiki siklus produksi ASI karena dia nanti dapat membersihkan saluran-saluran ASI ya, mengurangi rasa sakit saat menyusui, membantu melembutkan payudara dan puting sehingga bayi lebih mudah menyusui, memperbaiki sirkulasi darah, mencegah sumbatan, dan ibu nantinya akan lebih merasakan rileks atau tenang atau nyaman. Nah, berapa lama untuk masa laktasi ini? Nah, bisa dilakukan 30 menit sampai 1 jam atau sesuai kebutuhan ibu ya. Kalau dirasa sudah nyaman, sudah oke, cukup gitu ya. Nah, ini juga ada jurnal yang mendukung, di antaranya pengaruh pijat laktasi terhadap kelancaran produksi ASI pada ibu menyusui di Baby Spa Pati. Nah, ini di sini dijelaskan bahwa dengan pijat laktasi ini dapat mempengaruhi kelancaran produksi ASI. Ya, nanti masih banyak sekali jurnal-jurnal yang pendukung. Yang perlu diperhatikan sebelum nanti teman-teman melakukan masas laktasi, yang pertama pastikan dalam kondisi rileks, ibunya tenang ya, tidak terburu-buru, tidak kemerungsung gitu ya, tidak terburu-buru. Dilakukan sebelum menyusui ya. Kemudian cuci tangan dulu ya, pastikan tangan bersih, kuku-kuku tidak panjang dan bersih. Kemudian jaga privasi karena kita mau masas di payudara mungkin contohnya, jadi tetap kita harus jaga privasi pasien. Hindari menggunakan perhiasan saat memijat karena nanti bisa menyebabkan luka ya, kuku-kuku yang panjang, mungkin perhiasan bisa tergores dengan kulit-kulit dari pasien mungkin gitu ya. Kemudian gunakan minyak yang tidak mengandung bahan kimia berbahaya, contohnya minyak kelapa, minyak zaitun, baby oil, atau menggunakan herbal aromatik ya. Nah, ini adalah contoh pijat payudara yang bisa kita lakukan ya. Yang pertama mungkin teman-teman bisa melakukan pemanasan ya. Pemanasan berarti kita membuat rileks dulu ya. Hangatkan payudara dengan handuk selama 2 menit, bisa 4 sampai 5 kali. Nah, ini ada saya menggunakan contoh payudara. Nanti teman-teman bisa memperagakan sendiri ya gimana caranya pijat payudara. Yang kedua, mulai pemijatan dimulai dari area puting. Nah, teman-teman harus tahu dulu mana puting, mana areola ya. Pijat perlahan ke atas dan ke bawah, ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah, seperti ini contohnya ya, ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah gitu ya, gitu. Seperti ini. Kemudian pijat dengan perlahan ke arah atas dan ke bawah dari kanan ke kiri 5 sampai 6 kali untuk tiap payudara kanan dan kiri.
Kemudian bisa dengan pijatan yang melingkar seperti ini, spiral ya. Gunakan 2 jari bisa, atau senyamannya 3 jari. Bisa ya, spiral dari ujung ke pangkal. Nah, titiknya ada di daerah puting ya, dari ujung ke pangkal seperti ini. Kemudian pijat melingkar mengikuti bundaran payudara seperti ini. Melingkar, kita mengelilingi bundaran payudara 5-6 kali untuk setiap payudara. Jadi gantian, payudara kanan dan gantian kiri ya, sama 5 hitungan, 5 kali untuk setiap payudara. Seperti itu, bisa diulang-ulang ya. Jadi dari area puting ke atas ke bawah, kemudian gerakannya melingkar seperti spiral, melingkar ke semua payudara seperti ini. Kemudian juga bisa secara melingkar seperti ini ya, gitu teman-teman, nanti bisa diperhatikan sendiri. Kemudian selanjutnya ada pijat oksitosin. Pijat oksitosin merupakan salah satu solusi untuk mengatasi ketidaklancaran produksi ASI ya. Pijat oksitosin adalah pemijatan pada sepanjang tulang belakang atau vertebra. Saya menggunakan contohnya di sini, saya menggunakan pantum bayi ya. Tulang vertebra atau tulang belakang sampai tulang kosta, dan merupakan cara untuk merangsang hormon prolaktin dan oksitosin setelah melahirkan. Sasarannya apa di sini? Ibu yang sudah melahirkan yang mengalami masalah dengan produksi ASI, itu menjadi sasaran utama kita. Gimana kalau dia tidak mengalami masalah dengan produksi ASI? Gak apa-apa, boleh, silahkan. Tetapi kita punya sasaran utama ya, ibu yang melahirkan dan mengalami masalah dengan produksi ASI. Tujuannya apa dilakukan pijat oksitosin? Yang pertama, pijat oksitosin merupakan salah satu solusi untuk mengatasi kelancaran produksi ASI. Kemudian pijat oksitosin sebagai usaha untuk merangsang hormon prolaktin dan oksitosin setelah melahirkan. Kemudian dapat mempromosikan ASI untuk diberikan pada bayi dan juga sebagai metode menunda kehamilan. Nantinya kalau ASI eksklusif berhasil, kemudian menjadi salah satu alat KB ya, metode amenorelaktasi gitu. Kemudian manfaatnya apa? Merangsang refleks letdown atau refleks yang bisa mempengaruhi keluarnya ASI, letdown refleks. Memberikan kenyamanan, mengurangi bengkak, kemudian mengurangi sumbatan ASI, dan merangsang hormon oksitosin. Nah, ini adalah hormon-hormon yang merangsang produksi ASI. Nah, oke, teman-teman bisa kita mulai dari pijat oksitosin. Nah, di sini sebagai solusi untuk ketidaknyamanan atau ketidaklancaran ASI, meningkatkan relaksasi dan kenyamanan ibu. Dilakukan sepanjang vertebrae sampai kosta 5-6. Caranya, ibu duduk rileks bersandar ke depan, mungkin bisa dilihat gambar ya di sini ya. Tangan dilipat di atas meja. Nah, mungkin teman-teman bisa lihat di sini dia menggunakan seperti sandaran ya di sini ya. Bisa menggunakan kursi atau meja yang bisa kita gunakan sebagai sandaran badan. Payudara tergantung lepas tanpa bra, jadi biar lebih efektif ya, biar kita tahu nanti langsung ada efeknya enggak, ASI-nya langsung dapat keluar atau tidak, gitu bisa kita lihat. Penolong memijat di sepanjang sisi tulang belakang. Jadi di sini ya, penolongnya di belakangnya pasien. Menggunakan kedua kepalan tangan dengan ibu jari menunjuk ke depan. Seperti ini tangannya. Kalau memang seperti ini kurang dirasa, bisa menggunakan kepalan tangan. Gitu. Kemudian tekan kuat-kuat membentuk gerakan melingkar kecil-kecil. Lakukan pemijatan hingga sebatas tali bra. Lakukan selama 2-3 menit. Jadi dari leher, batas leher, kemudian turun ke bawah, kita spiralkan ke bawah pelan-pelan sampai ke batas tali bra. Seperti itu. Lakukan 2-3 menit. Nah, selanjutnya kita kenal aromaterapi. Aromaterapi itu apa ya? Nah, aromaterapi itu berasal dari dua kata, aroma dan terapi.
Ya, aroma adalah bau, terapi adalah pengobatan. Nah, sehingga didefinisikan sebagai terapi yang menggunakan minyak esensial dari ekstrak tumbuh-tumbuhan untuk perawatan kecantikan, pemeliharaan jiwa dan raga. Diaplikasikan dalam penggunaannya seperti sebagai pewangi ruangan, kemudian perawatan rambut, pijat, wajah, mandi, penguapan, hingga perawatan tangan dan kaki. Semuanya bertujuan untuk meningkatkan efek relaksasi. Itu sih tujuannya digunakan aromaterapi. Jadi lebih bagus lagi kalau ada aromaterapinya. Sehingga kita aplikasikan pijat oksitosin kombinasi dengan aromaterapi. Nah, aromaterapi ini bisa dipakai di mana? Ya, bisa dioleskan pada kulit saat pijat atau juga bisa sebagai aromaterapi nantinya digunakan seperti ini, kita teteskan, kemudian bisa menggunakan diffuser juga bisa bagi aromaterapi saat pemijatan. Juga sebagai minyak esensial ya, jadi bisa digunakan untuk pemijatan. Contohnya seperti ini yang kita gunakan untuk pijat ya. Jadi tujuannya apa? Mengurangi ketegangan otot, meningkatkan relaksasi fisik dan psikologis ya, mengkaji kondisi kulitnya, kemudian meningkatkan sirkulasi atau peredaran darah pada area yang dimasas atau yang kita pijat. Selanjutnya kita kenal body massage ya. Mungkin teman-teman udah sering nih kalau body massage ya. Jadi adalah manipulasi secara manual pada jaringan lunak tubuh dengan cara menekan, menggosok, menggetarkan atau vibrasi menggunakan tangan, jari tangan untuk perbaikan kesehatan. Mengurangi kecemasan dan stres, membuat otot lebih rileks, kemudian memperlancar sirkulasi, pencernaan dan pengeluaran, serta mengurangi nyeri. Nantinya harapannya hormon endorfinnya lebih meningkat ya, lebih rileks, lebih bahagia, asinya lebih banyak yang keluar. Nah, gerakannya seperti apa? Nanti kita akan belajar satu persatu. Yang pertama ada massage effleurage di sini. Massage effleurage adalah bentuk massage dengan menggunakan telapak tangan dengan memberikan tekanan lembut ke atas permukaan tubuh dengan arah sirkuler secara berulang. Nah, ini sering dipakai pada muka, leher, kulit kepala, punggung belakang, kemudian dada, lengan, dan kaki. Nah, tujuannya untuk meningkatkan sirkulasi darah dan menghangatkan otot abdomen, serta meningkatkan relaksasi fisik mental, dan lebih efektif jika dikombinasi dengan tadi ya, aromaterapi ya. Gitu. Caranya gimana? Caranya adalah dengan tadi menggosok ke atas permukaan tubuh. Jadi kita gosok ke atas. Ini adalah masuk di massage effleurage ya. Mau berulang, kemudian di bagian muka, leher, kulit kepala, punggung, dada, lengan, dan kaki. Bisa kita ulang. Kemudian ada friction, menggosok atau menggesek ya. Fungsinya apa? Yaitu bisa sebagai penyembuhan pada bagian jaringan yang sakit, kemudian merangsang produksi lemak yang bermanfaat untuk kulit kering dan memperlancar peredaran darah. Caranya gimana? Biasanya kita menggunakan kepalan tangan, kemudian kita gosok. Ya, ini saya gunakan bayi. Nah, mungkin nanti teman-teman bisa gunakan mungkin tangan sendiri bisa, atau mungkin dengan anak, saudara, suami gitu bisa kita aplikasikan dengan cara menggosok. Kita gosok bagiannya ini ya ke atas seperti ini. Friction. Kemudian selanjutnya ada Petricide atau memijat atau meremas menggunakan jari, ujung jari, dan telapak tangan untuk menjepit beberapa bagian kulit, membutuhkan tekanan dan pressure. Nah, caranya seperti ini ya. Jadi kita meremas. Ini contohnya seperti ini. Dilakukan pada otot. Manfaatnya apa? Memperlancar pembuluh darah, memperlancar pengantaran sari makanan ke jaringan alat pembuangan, dan mencegah bendungan jaringan dengan cara meremas tadi supaya tidak ada bendungan. Jadi ya ini kita ke otot meremasnya itu. Ini contoh ya.
Kalau kita aplikasikan di tangan atau di bahu, biasanya kita bisa meremas sendiri badan kita. Yang misalkan pas kondisi sakit atau pegal, bisa ini Petricide. Oke. Pressure atau menekan. Dengan menyatukan kedua ibu jari, disatukan dengan jari-jari tangan yang lain, menekan pada titik saraf tertentu yang tegang dengan kekuatan jari tengah dengan kekuatan sedang. Nah, biasanya dilakukan seperti ini ya, ditekan. Pressure, menekan. Ini menggunakan jari-jari ibu jari yang bertemu dengan jari-jari lainnya, kemudian kita tekan. Ini contoh ya. Jadi kalau misalkan kita gunakan tangan, berarti kita tekan sama bagian punggung belakang biasanya ya. Ini melepaskan titik saraf sehingga lebih tenang dan nyaman. Nanti teman-teman bisa aplikasikan sendiri, bisa lakukan sendiri. Tapotment atau mengetuk. Nah, gerakan mengetuk berturut-turut dengan cepat dilakukan dengan seluruh tangan atau ujung jari, mengembalikan tonus otot yang kendur. Manfaatnya apa? Dapat menyegarkan otot-otot, melancarkan peredaran darah dan getah bening pada tempat yang diurut. Bisa seperti ini. Kalau pada bayi ya, kalau pada mungkin teman-teman bisa lihat gambar di sini ya. Ini tapotment seperti ini. Jadi kita mengetuk. Nih kalau ini bayi, ini ibaratkan aja ya kaki, mungkin kaki dewasa ya atau punggung dewasa, kemudian kita pijat seperti ini. Tapotment, mengetuk. Gini, dua tangan. Atau mungkin bisa seperti ini. Nah, ini tapotment, mengetuk. Gitu. Kemudian ada vibration atau menggetarkan. Gerakan menggetar untuk merangsang atau menenangkan urat syaraf dan menghilangkan kerut. Gerakan dengan menggetarkan kulit secara bergantian dengan ujung jari dan telapak tangan. Nah, manfaatnya dapat melepaskan jaringan dan menghilangkan ketegangan. Nah, nanti teman-teman bisa lakukan sendiri. Seperti ini, menggetarkan. Itu ya. Jadi kekuatannya ada di nih, ujung jari dan telapak tangan. Kita getarkan. Atau menggunakan tangan berarti ini, kita getarkan. Seperti ini. Oke, biasanya lebih efektif di bagian belakang ya, punggung belakang. Baik, saya rasa cukup untuk massage postpartum. Semoga bermanfaat yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.